Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, perkenalkan nama saya Fitliza Ariska dan NPM A1G021079 dari kelas 2D. Di sini saya bersama teman saya yaitu Puji Harisa Putri dengan NPM 021. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan topik keahlian terlebih dahulu mengenai topik keahlian saya sendiri yaitu tentang zat dan perubahannya. Yang mana di sini akan terbagi menjadi 4 topik yaitu pengertian zat, wujud zat, pengorganisasian zat dan juga perubahan zat. Baik. Adapun pengertian dari zat itu sendiri yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, zat ini adalah sesuatu yang massa benda itu dapat diukur dengan baik dengan perkiraan ataupun dengan alat tertentu, misalnya seperti neraca. Kemudian sesuatu ini bisa menempati ruang, berarti benda dapat ditempatkan dalam satu ruang atau wadah. Misalnya air yang bisa ditempatkan di sebuah wadah. Nah, dia akan menyesuaikan dari bentuk wadah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian wujud zat. Nah, wujud zat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama zat cair, yang kedua zat padat dan juga zat gas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zat cair itu adalah zat yang memiliki volume tetap, namun bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan yang di tempatnya. Nah, misalnya air ini tadi kan, itu tuh memiliki volume tetap, namun bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian yang kedua adalah zat padat. Nah, zat padat ini memiliki bentuk dan volumenya tetap. Seperti contohnya itu ada buku, seperti itu. Dia memiliki bentuk dan juga volumenya tetap. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Nah, zat gas ini dia bentuk dan volume zatnya itu berubah sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pengorganisasian zat. Nah, pengorganisasian zat ini terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Apa itu zat tunggal? Jadi zat tunggal itu adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi yang tetap dan juga sifat yang khas. Yang mana zat tunggal ini juga terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Nah, unsur ini terbagi menjadi 2, yaitu logam dan juga non-logam. Kemudian yang kedua senyawa. Nah, apa itu senyawa? Nah, senyawa ini adalah zat kimia yang terbentuk dari 2 unsur atau lebih, seperti itu. Jadi zat senyawa ini merupakan gabungan dari unsur. Oke, terus yang kedua ada zat campuran. Nah, zat campuran ini didefinisikan sebagai zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, jadi kalau zat tunggal tadi itu komposisi yang tetap dan sifatnya yang khas. Jadi kalau zat campuran ini gabungan dari zat tunggal itu, seperti itu. Nah, kemudian zat campuran juga terbagi menjadi 2, zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Nah, apa itu zat campuran homogen? Nah, zat campuran homogen itu zat campuran yang zat penyusunnya itu tersusun secara atau tercampur dengan sempurna. Contohnya air dan juga gula. Dia ketika disatukan maka akan menyatu dengan sempurna. Beda halnya dengan air dengan minyak, dia tidak akan menyatu dengan sempurna. Nah, contoh campuran inilah disebut dengan contoh campuran yang kedua, yaitu contoh campuran heterogen, yaitu salah satu zat atau materi yang terjadi di atas 2 macam zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian materi yang keempat adalah perubahan wujud. Perubahan zat, maaf. Oke, perubahan zat ini terbagi menjadi 2, perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah hanya wujud dan bentuknya saja. Contohnya tadi ada seperti es mencair, gula yang dilarutkan, dan juga air itu menjadi es. Kemudian perubahan fisika juga terbagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika secara wujud dan juga perubahan fisika secara fisik.
Nah, apa itu contoh perubahan fisika secara wujud? Contohnya yaitu seperti tadi, mencair, menguap, mengembun, menyublin, mengkristal, dan juga membeku. Nah, sekarang mencair itu apa? Nah, jadi mencair itu adalah dari padat menjadi cair. Kemudian kalau menguap itu dari cair menjadi gas, dan mengembun itu dari gas menjadi cair, menyublin itu dari padat menjadi gas, kemudian mengkristal itu dari gas menjadi padat, dan juga membeku itu dari cair menjadi padat. Seperti itu. Kemudian perubahan fisika secara fisik itu terbagi menjadi tiga, yaitu perubahan bentuk, warna, dan juga ukuran. Nah, apa itu contoh dari perubahan bentuk? Seperti misalnya sebuah kayu yang mana dapat diubah menjadi sesuatu benda yang bisa digunakan, misalnya seperti kayu itu diubah menjadi kursi atau diubah menjadi meja. Itu merupakan contoh dari perubahan bentuk. Kemudian kalau warna itu misalnya ada segelas air, kemudian kita campurkan warna merah dan juga warna merah, maka air itu akan menjadi air yang bening akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau perubahan ukuran itu misalnya kayak apa itu rel kereta api. Nah, rel kereta api ini kalau dia malam itu dia akan gimana sih? Kalau malam dia akan menyempit, tapi kalau siang rel kereta api itu karena panas dia akan melonggar seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia ini perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Jadi kalau perubahan fisika tadi tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia ini dia menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia itu seperti daging yang membusuk, kemudian seperti besi yang berkarat, atau buah-buahan yang membusuk, atau juga nasi berubah menjadi basi, kayak gitu kan. Nah, jadi perubahan kimia juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu perubahan suhu, perubahan warna, kemudian ada endapan, ada gas, dan juga perubahan pH. Nah, apa itu contoh dari perubahan suhu? Contoh dari perubahan suhu itu ketika suhunya berubah. Contoh ini, ada besi, ketika suhunya berubah menjadi naik, itu besi itu akan kayak berkarat gitu kalau dipendamkan. Kemudian kalau perubahan warna, misalnya nih ada buah apel, ketika kita kupas dan kita diamkan, dia akan berubah menjadi kayak warna coklat. Kemudian kalau endapan, misalnya endapan ada sebuah botol yang kita isi dengan air, kemudian kita diamkan, dia akan mengendap ke bawah. Kalau gas itu contoh perubahannya seperti ledakan bom, itu contoh perubahan kimia. Kemudian kalau perubahan pH itu misalnya dari pembuatan tapai, yang mana pH-nya itu di pembuatan tapai ini akan terjadi perubahan pH yang membuatnya lebih kayak lebih apa sih? Kan kalau tape itu dari ubi nih kan. Nah, kalau kita terjadi perubahan pH, dia akan menjadi tapai yang asam gitu, seperti itu. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai materi zat dan perubahan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada topik keahlian dari saudari Puji. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi topik keahlian yaitu topik keahlian saya yaitu fluida. Yang pertama yaitu pengertian fluida. Fluida ini merupakan suatu zat yang bisa atau dapat mengalami perubahan bentuk dengan secara terus-terusan. Apabila terkena tekanan ataupun gaya geser, walaupun itu relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir.
Fluida ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fluida statis atau fluida diam adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam. Yang kedua yaitu fluida dinamis adalah fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Dinamis atau gerak yang berarti memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Adapun karakteristik dan sifat fluida statis, yang pertama yaitu massa jenis, yang kedua yaitu tekanan, yang ketiga yaitu tekanan mutlak, dan yang keempat yaitu tekanan hidrostatis, yang kelima yaitu tekanan permukaan, dan yang terakhir adalah kapilaritas. Ada beberapa hukum pada fluida statis, yaitu yang pertama yaitu hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Yang kedua yaitu hukum Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya pada atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Adapun contoh penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua yaitu rem hidrolik. Dan contoh penerapan fluida statis dalam hukum Archimedes itu sendiri yang pertama yaitu kapal selam, balon. Yang kedua yaitu fluida dinamis. Adapun ciri-ciri dari fluida dinamis yaitu yang pertama fleksibel. Jika diberikan tekanan maka fluidanya tidak berubah. Yang kedua yaitu tidak mengalami gesekan atau saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu aliran stasioner atau tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak memiliki turbulensi atau pusaran-pusaran. Yang keempat yaitu alirannya tunak. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Yang kedua yaitu jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Yang kedua yaitu aliran turbulen. Aliran ini di mana paket fluida tidak meluncur dengan bersamaan dengan fluida yang di sebelahnya. Adapun hukum-hukum fluida dinamis yaitu yang pertama hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Dan yang kedua yaitu hukum Bernoulli yaitu yang menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama atau setiap titik sepanjang suatu garis arus. Dan selanjutnya contoh penerapan fluida dinamis pada hukum kontinuitas. Yang pertama yaitu selang penyemprotan, yang kedua yaitu penyempitan pembuluh darah. Sedangkan pada hukum Bernoulli yaitu contohnya gaya angkat pada pesawat terbang. Mungkin hanya itu materi dari saya.
saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Puji atas penyampaian topik keahliannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai topik keahlian kami masing-masing dalam berbagi topik keahlian ini. Saya Liza Rizka dan juga teman saya Puji mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.